Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Marbun Vlog. Channel membahas tentang seputaran aglonema. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, video saya sebelumnya saya sudah berbagi manfaat cangkang telur atau kulit telur pada tanaman, dan kali ini saya mau berbagi manfaat micin atau penyedap rasa yang biasanya digunakan ibu rumah tangga. Nah, ini dia manfaat micin pada tanaman. Nah, ada beberapa manfaat micin pada tanaman, baik itu tanaman hias ataupun tanaman seperti buah-buahan ataupun sayuran. Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kadar air karena adanya senyawa natrium pada micin. Nah, kedua, mempercepat pembungaan. Nah, apalagi kalau teman-teman yang hobi merawat yang ada bunga-bunganya seperti mawar ataupun bunga-bunga yang lain, ini micin juga sangat bermanfaat pada tanaman bunga teman-teman. Nah, terus berikutnya untuk mempercepat masa pertumbuhan dari fase vegetatif ke fase generatif. Nah, contohnya seperti tanaman yang masih kecil, dia tuh akan cepat memprosesnya agar tumbuh subur. Nah, terus berikutnya untuk mempertahankan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kedua, teman-teman harus tahu cara penggunaannya atau takaran penggunaan micin ini. Nah, kita tidak boleh asal menggunakannya begitu saja. Jadi cara penggunaannya, nah, yang pertama, kalau saya sih biasanya menggunakan, di sini ada air sumur yang sudah saya taruh di baskom. Ini banyaknya air yang pada baskom ini 1,5 liter. Dan kedua, di sini ada air leri, dan ketiga tentunya micin. Nah, cara pengaplikasiannya seperti ini. Nah, pertama-tama micin kita ambil. Nah, teman-teman menggunakan untuk 1,5 liter air itu cukup segini saja. Nah, sebanyak ini. Nah, 1,5 liter air cukup segini, seujung sendok makan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, cukup segini aja teman-teman bisa lihat tuh. Untuk 1,5 liter saya bisa menggunakan, nah kalau 2 liter sampai 3 liter baru bisa menggunakan setengah sendok ini. Nah, ukurannya segini, seujung sendok makan. Nah, lalu saya masukkan ke ini air sumur yang saya taruh di baskom. Saya masukkan, lalu saya aduk-aduk. Nah, setelah itu teman-teman, ini air leri seperti biasa, cukup segini aja takarannya, segede mangkukan ini atau cangkir plastik. Nah teman-teman, itu menggunakan segini saja, cukup segini saja, lalu campurkan, lalu diaduk-aduk sampai rata. Nah, aduk-aduk air leri dan micinnya, diaduk-aduk rata. Setelah udah rata, lalu teman-teman itu langsung menyiram pada media tanaman seperti ini. Nah, teman-teman langsung teman-teman tuangkan seperti ini aja
tidak perlu mengenai daun. Nah, itu teman-teman. Nah, jangan sesekali teman-teman itu karena tahu ini mecin sangat bagus buat tanaman, jangan sesekali teman-teman tuh langsung menuangkannya. Nah, teman-teman tuh ngambil nih mecinnya pakai sendok, langsung dituang ke sini, jangan, tidak bagus. Yang ada nanti tanaman teman-teman itu akan hangus dengan sendirinya, perlahan-lahan, dan nanti pertanda dari daunnya menguning. Setelah itu daun menguning dan batang juga menguning, lama-lama daunnya pada rontok semua. Nah, karena pengalaman saya pernah teman-teman seperti itu, karena salah menggunakan takaran pada mecin ini. Saya pernah langsung mencoba-coba, tapi bukan menuang langsung sih, saya campur dengan menggunakan 1 sendok ini. Nah, saya campur tuh ke 1 liter air, campur, terus saya tambahin lagi ya takarnya 1,5 sendok ini biar subur. Maksud saya itu biar tanaman saya itu cepat subur. Ternyata apa? Ternyata tanaman saya itu hangus. Nah, untuk takarannya seperti apa? Nah, seperti yang saya sudah terangkan tadi. Nah, dengan menggunakan mecinnya cukup segini aja, untuk 1,5 liter segini aja, seujung sendok makan ini, yang seperti ini. Nah, seujung ini aja dicampur dengan 1,5 liter air sumur, dan kalau bisa sih dicampur juga dengan air leri. Nah, kalau air leri itu cukup 1 cangkir ini, cangkir plastik. Nah, dicampur ke air sumur tadi. Nah, setelah udah semua disatukan ke air ini yang ada di baskom, lalu teman-teman aduk sampai rata, aduk-aduk, baru bisa digunakan untuk tanaman sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman hias. Nah, ada nih salah satu tanaman hias yang tidak bisa menggunakan ini mecin, ada. Nah, contohnya seperti jenis kuping gajah saya, teman-teman, ada tuh. Nah, kebetulan istri saya menggunakan mecin dan menuangkannya ke kuping gajah, yang ada hasilnya daun kuping gajah hangus. Nah, contohnya seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Ini dia kuping gajah saya yang hangus karena menggunakan mecin. Nah, ternyata tidak semua jenis tanaman hias itu jika menggunakan mecin itu cocok, tidak. Nah, mecin itu tidak asal-asal penggunaannya pada semua jenis tanaman. Ada juga jenis tanaman itu yang ada jadi hangus, seperti kuping gajah saya ini jadi seperti gosong pinggir-pinggirannya. Kenapa? Ya ini, karena waktu itu istri saya menggunakan mecin untuk media penyiramannya, dan nggak tahu apa takarannya, dia salah menggunakan, atau memang jenis kuping gajah ini tidak cocok pada mecin, sehingga menjadikan kuping gajah ini terlihat seperti ini, daun-daunnya pada hangus tuh, jadi gosong tuh, semuanya seperti itu. Nah, ini nih setelah saya treatment, saya bongkar, ganti media, dan saya biarkan beberapa bulan. Nah, ini dia daun barunya sudah mulai stabil, tidak hangus lagi. Nah, ini teman-teman, jadi tidak semua jenis tanaman itu cocok sama mecin. Oke teman-teman, nah seperti itulah teman, kuping gajah yang hangus karena menggunakan mecin. Jadi teman-teman juga perlu harus perhatikan jenis-jenis tanaman yang cocok. Kalau buat tanaman hias saya yang ada depan saya ini seperti aglonema, nah tidak apa-apa, itu menggunakan mecin juga tidak apa-apa. Intinya ingat takarannya, tahu takarannya, sehingga tanaman hias teman-teman bisa subur. Nah, yang paling cocok ini mecin
biasanya untuk tanaman yang berbunga-bungaan, nah, ataupun tanaman buah dan sayuran, tapi lebih dominan itu ke pembungaan. Nah, misalkan nih teman-teman punya tanaman bunga mawar ataupun bunga yang lain, ya, intinya itu tanaman itu berbunga, itu sangat cocok menggunakan ini. Yang penting takaran seperti yang tadi juga. Nah, nanti bunganya jadi cepat keluarnya, mekar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah paham penjelasan saya ini. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar yang telah disediakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu mensupport channel ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala pekerjaan. Salam dari saya, Marbun Vlog.